Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Puspita, NIM 2011250052, Prodi PAUD kelas 3B, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas bimbingan dan konseling, yaitu menjelaskan tentang intervensi pendekatan postmodern untuk PKAUD dengan dosen pengampu Denny Febrini SAG MPD. Baiklah, pengertian intervensi pendekatan postmodern adalah program yang bersifat preventif, kualitatif, dan promotif untuk membekali dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan psikologis individu, kelompok, atau organisasi yang dilakukan antara lain feedback atau umpan balik. Bimbingan dan konseling adalah salah satu bidang yang tidak kalah pentingnya dalam dunia pendidikan untuk berperan dan menjalankan kebijakan pemerintah sebagai amanah dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 untuk membangun karakter peserta didik. Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan konselor adalah salah satu tenaga kependidikan, yang artinya konselor setara dengan tenaga kependidikan lainnya dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan. Karin Villen, seorang konsultan pendidikan anak usia dini dari Bank Dunia, yang mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini Indonesia lebih bersifat akademik, di mana anak-anak lebih banyak duduk di bangku seperti di sekolah dasar. Model bimbingan anak usia dini untuk mengembangkan karakter melalui permainan rasional. Salah satu jenis bimbingan yang dapat membantu meningkatkan nilai karakter anak usia dini adalah bimbingan melalui permainan pada adegan persekolahan pada umumnya dan khususnya pada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Bimbingan melalui permainan ini masih belum menjadi prioritas utama kegiatan bimbingan dan konseling di lapangan. Padahal bimbingan melalui permainan ini sangat berarti dalam membantu mengembangkan potensi diri anak baik pada saat ini ataupun di masa yang akan datang melalui pola perencanaan yang matang, salah satunya dalam upaya meningkatkan nilai karakter anak usia dini. Berdasarkan hasil studi pendahuluan penelitian, ini menunjukkan adanya permasalahan yang perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan karakter anak usia dini, diantaranya masih rendahnya nilai-nilai faktor karakter pada anak pada karakter disiplin berupa nilai yang berkaitan dengan ketertiban dan keteraturan, kejujuran berupa sikap yang menunjukkan memahami kemampuan diri dan nilai harga diri, tanggung jawab sesuatunya, serta kemandirian, yaitu perilaku yang tidak bergantung pada orang lain. Penanaman nilai ini bertujuan untuk membantu kebutuhan sendiri tanpa bantuan dan atau dengan bantuan yang seperlunya. Pendekatan konseling pada anak usia dini. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam layanan bimbingan menurut Mayrick dalam Muro dan Kotman 1995 ada 4 pendekatan yang dapat dirumuskan sebagai suatu pendekatan dalam bimbingan, yaitu pendekatan krisis, remedial, preventif, dan perkembangan. Dalam pendekatan krisis, layanan bimbingan dilakukan bila mana ditemukan adanya suatu masalah yang krisis yang harus segala ditanggulangi, dan guru atau pembimbing bertindak membantu anak yang menghadapi masalah tersebut untuk menyelesaikannya. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teknik-teknik yang secara pasti
dapat mengatasi krisis tersebut. Contoh, seorang anak menangis ketika anak bermain di luar kelas karena tangannya berdarah dilempar batu oleh teman sebayanya. Guru atau pembimbing yang menggunakan pendekatan krisis akan meminta anak untuk membicarakan penyelesaian masalahnya dengan teman yang telah melukainya. Bahkan mungkin guru atau pembimbing segera memanggil anak yang telah bersalah tersebut untuk menghadapi dan membicarakan penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Guru atau pembimbing yang menggunakan pendekatan remedial untuk contoh kasus di atas akan mengambil tindakan mengajarkan anak keterampilan berdamai sehingga anak dapat memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan atau pribadi. Misal, guru atau pembimbing meminta anak yang telah melempar temannya dengan batu untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dia perbuat dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Mereka diminta untuk bersalaman dan bermain kembali seperti biasa. Keterampilan berdamai yang diajarkan guru atau pembimbing kepada anak merupakan keterampilan yang belum dimiliki kedua anak tersebut, merupakan kelemahan yang dapat memunculkan krisis terhadap keduanya. Pendekatan preventif itu sendiri merupakan pendekatan yang mencoba mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul pada anak dan mencegah terjadinya masalah tersebut. Pendekatan preventif ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada anak tentang akibat dari suatu tindakan tertentu. Dalam contoh kasus di atas, guru yang menggunakan pendekatan preventif akan mengajak anak untuk mendengarkan cerita guru atau pembimbing yang membuat pesan untuk menjaga atau mencegah terjadinya suatu tindakan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain, dan belajar untuk bersikap toleran dan memahami orang lain. Berbasis teknik dapat digunakan dalam pendekatan ini seperti mengajar, tukar informasi, bermain peran, melatih, tutorial, dan konseling. Di dalam pendekatan perkembangan, keterampilan dan pengalaman belajar yang menjadi kebutuhan anak didik akan dirumuskan ke dalam suatu kurikulum bimbingan atau guidance kurikulum. Pendekatan perkembangan bertolak dari pemikiran bahwa perkembangan yang sehat akan berlangsung dalam interaksi yang sehat antara anak didik dengan lingkungannya. Pemikiran ini membawa dua implikasi pokok bagi pelaksanaan bimbingan, yaitu A. Pengembangan adalah tujuan bimbingan. Ini berarti bahwa petugas bimbingan atau guru perlu memiliki karakter berpikir dan keterampilan yang memadai untuk memahami perkembangan anak didik sebagai dasar perumusan tujuan dan isi bimbingan. B. Interaksi yang sehat merupakan iklim lingkungan perkembangan yang harus dikembangkan oleh guru. Ini berarti bahwa guru perlu menguasai pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mengembangkan lingkungan perkembangan sebagai pendukung sistem pelaksanaan bimbingan. Dalam pendekatan perkembangan tercakup juga pendekatan-pendekatan lain. Bimbingan yang melaksanakan pendekatan perkembangan sangat mungkin melakukan interferensi krisis, remedial, mengembangkan program pencegahan, dan menggunakan kurikulum bimbingan atau guidance kurikulum yang koeferensif. Upaya bantuan yang diberikan terarah kepada pengembangan seluruh aspek perkembangan yang mencakup akademik atau intelektual, sosial pribadi, dan karir.
Dalam pendekatan perkembangan dalam pendekatan perkembangan, perolehan perilaku yang diharapkan terbentuk pada anak didik dirumuskan secara komprehensif, dan rumusan itu akan menjadi dasar bagi pengembangan program bimbingan. Esensi strategi untuk membantu mengembangkan dan menguasai perilaku yang diharapkan terletak pada pengembangan lingkungan belajar, yaitu lingkungan yang memungkinkan anak didik memperoleh perilaku yang baru lebih efektif. Di dalam lingkungan belajar dikembangkan pula harapan, pemahaman, persepsi yang memungkinkan anak memperkuat dan memenuhi kebutuhan dan motif dasar mereka, atau mungkin mendorongnya untuk mengubah atau menguasai kebutuhan dan motif dasar tersebut kepada perilaku dan nilai-nilai yang berkembang di dalam lingkungan belajar. Di dalam konsep bimbingan perkembangan lingkungan belajar dirumuskan ke dalam konsep lingkungan perkembangan manusia atau ekologi perkembangan manusia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang interferensi pendekatan postmodern untuk bimbingan dan konseling anak usia dini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.